Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, mari kita akan merefleksikan diri kita sebagai umat Tuhan yang terus hidup dan berkarya di tengah-tengah bangsa Indonesia. Saya mengajak kita semua di tempat masing-masing dengan sikap sempurna kita melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang tetap menyatakan berbagai kebesarannya di dalam kehidupan kita melalui kemerdekaan bangsa Indonesia hari ini. Kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan di dalam menghayati firman-Nya supaya memperlengkapi kehidupan kita sebagai umat Tuhan untuk terus melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah sukacita bangsa Indonesia karena anugerah Tuhan yang telah memberikan tanah air Indonesia ini dan seluruh keberlangsungan bangsa Indonesia ini di dalam bertumbuh, maju, dan terus berjuang untuk segala kebaikan-kebaikan di tengah-tengah berbagai tantangan, pergumulan, dan juga berbagai keadaan yang di dalamnya kami terus bersyukur
bahwa Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai bangsa ini. Kami sebagai gereja dan umat-Mu, secara khusus GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan, kami akan menghayati kasih dan karunia Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan kami, terutama keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami dapat terus memaknai kehidupan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 13 sampai 20. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 20 yang mengatakan, "Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh merasakan betapa hebat Tuhan yang kita imani di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa gereja dan umat Tuhan, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, secara khusus di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi bangsa Indonesia hingga saat ini. Kita pun hidup berada di dalam berbagai pengalaman, peristiwa, situasi dan kondisi bangsa ini. Tentu kita tidak terlepas dari berbagai dampak kehidupan di tengah-tengah keberadaan bangsa ini. Kita sebagai bangsa Indonesia, dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita pun ingin supaya keberadaan bangsa ini tetap berada di dalam kasih karunia Allah Bapa sebagai pemelihara segala alam ciptaannya, bahkan kehidupan kita manusia. Kita selalu akan terus bertumbuh menjadi orang-orang yang tangguh untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa bangsa ini dikaruniakan kepada kita. Kita ada di dalam seluruh gerak kehidupan bangsa Indonesia ini bukan secara kebetulan, tetapi kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa ini sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dan kita juga akan terus melakukan berbagai hal yang mendatangkan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, supaya dengan demikian bahwa gereja dan orang Kristen akan senantiasa memberikan contoh atau cara hidup sebagaimana panggilannya yang telah menerima kasih karunia Allah, keselamatan Allah lewat pembenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus, supaya kita juga hadir untuk menyatakan pembenaran Allah di dalam diri kita, sehingga dalam segala lini hidup dan bidang kerja kita, apapun yang kita lakukan akan senantiasa selalu menunjukkan bahwa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bermakna, yang berguna bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, yaitu bahwa dalam kehidupan kita, kita ingin merefleksikan pembenaran Allah yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, untuk kita dapat merefleksikan kehidupan kita di tengah-tengah situasi keadaan bangsa dan negara ini. Karena itu disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka tentu saja
kita akan senantiasa mengingat bahwa Yesus Kristus telah melakukan jalan pendamaian dengan mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya. Ia terus mengerjakan keselamatan supaya umat manusia akan mendapatkan kasih dan anugerah Allah di dalam kehidupannya. Namun, bagi Rasul Paulus, banyak orang melakukan kebaikan, namun sesungguhnya kebaikan itu mendatangkan kematian bagi dirinya. Kebaikan yang ia lakukan juga senantiasa mendatangkan perbuatan dosa. Karena itu bagi Rasul Paulus ketika merefleksikan dirinya dengan keberadaan dari kehidupan sebagai umat Yahudi yang melakukan hukum Taurat dengan apapun yang diperbuat sebagaimana hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Hukum Taurat diberikan oleh Allah supaya umat Tuhan dapat tertuntun di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap ada dalam kebenaran Allah. Namun pertanyaannya, apakah hukum Taurat itu sudah benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna di dalam kehidupan umatnya? Rasul Paulus menyatakan, ketika ia melakukan hukum Taurat itu, dan semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi dari dalam dirinya juga ada perlawanan-perlawanan, sehingga dengan demikian bahwa hukum Taurat itu tidak mendatangkan keselamatan bagi dirinya. Hukum Taurat yang dilakukannya sebagai perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Allah seakan-akan terkalahkan karena manusia yang terkungkung dalam dosa. Manusia yang selalu ada dalam kecenderungan untuk berbuat dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga disinilah dikatakan, di dalam diri Rasul Paulus, ia tentu tidak mengabaikan hukum Taurat. Namun bagi Rasul Paulus, hukum Taurat itu mengingatkan supaya orang tidak melakukan dosa.
Namun dengan demikian, dengan mengingat bahwa Yesus Kristuslah yang telah memberikan pembenaran Allah di dalam kehidupannya. Bukan hukum Taurat yang memberikan pembenaran itu, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, dalam iman kepada Yesus Kristus, maka seluruh perlawanan-perlawanan di dalam diri yang dikuasai oleh dosa itu akan sirna karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Rasul Paulus hendak mengajarkan dan juga memberikan refleksi diri bagi kita bahwa di dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan, kita tentu selalu berjuang, berupaya untuk menghindarkan diri dari dosa. Kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya pembenaran Allah di dalam diri kita melalui Tuhan Yesus Kristus akan terus bersinar dalam kehidupan kita. Kita tidak mendatangkan kecemaran, kita tidak mendatangkan aib dalam kehidupan kita, dan itu tentu di dalam kaitan hidup kita beriman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 76 tahun Tuhan karuniakan bagi keberadaan bangsa Indonesia ini dalam kemerdekaan bangsa. Sehingga dengan demikian, bahwa kita juga percaya pembenaran Allah bagi kita adalah memerdekakan kita dari dosa. Yesus Kristus telah memberikan dirinya supaya kita benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, maka seluruh perbuatan-perbuatan kehidupan kita adalah perbuatan-perbuatan rohani, bukan bersifat daging. Kalau kita melakukan kehidupan kita sesuai dengan sifat daging, maka selalu saja ada kecemaran, ada aib, ada perbuatan-perbuatan jahat. Dan tentu itu tidak akan membangun kehidupan setiap orang untuk bertumbuh dalam kebenaran, dalam keadilan, tetapi akan merusak kehidupan dalam tatanan masyarakat, dalam tatanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita mau melakukan apapun dalam kehidupan kita di tengah-tengah bangsa ini. Kita mau terus berjaya dengan setiap kerja dan usaha kita. Kita mau bertumbuh di dalam berbagai keadaan kita, baik itu secara ekonomi maupun juga di dalam berbagai hal yang
ingin kita tata dalam kemajuan kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa jangan kita memperolehnya dengan perbuatan yang jahat. Kita tidak melakukan berbagai hawa nafsu karena keinginan-keinginan yang fana di dalam dunia ini, sehingga kita tetap tinggal dengan dosa dan perbuatan. Tetapi mengingatkan kita, 76 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kita harus tetap maju. Kita tinggalkan, kita perjuangkan semua kebaikan-kebaikan itu benar-benar secara murni, bersih dalam kehidupan dengan sesama, dalam kehidupan dengan alam semesta ini sebagai karunia Allah, tanah, air, hutan. Kita tidak memberlakukan apapun yang bertentangan dengan Tuhan. Tapi ketika kita menikmati karunia-karunia Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, dengan berbagai tantangan dan pergumulannya, kita mau supaya bangsa ini menjadi bangsa yang bertumbuh dan tangguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita diajak untuk terus menjadikan bangsa ini bertumbuh dalam kemajuannya. Dan bangsa ini pun, seluruh rakyat Indonesia akan melakukan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana iman yang dimilikinya. Kita tinggalkan semua dosa yang menghalangi kita untuk maju di dalam keberadaan bangsa ini. Dan kita kerjakan segala apapun yang baik, menghindarkan diri dari berbagai perselisihan dan perpecahan. Tapi kita tetap mengikat diri satu dengan yang lain, dengan saling menghormati. Kita saling memberikan perhatian, tolong menolong, supaya dengan demikian bangsa ini tetap ada dalam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kita dan teruslah berkarya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dari Kidung Jemaat 336.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini ya Bapa, kami dapat bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah nyata bagi kami melalui kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, bahwa seluruh keberadaan bangsa Indonesia ini tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga bekerja dengan kuasa dan kehendak Tuhan untuk keberlangsungan keberadaan bangsa dan negara ini. Kami bersyukur Tuhan karuniakan bagi bangsa Indonesia dalam kemerdekaan yang ke-76. Di dalam menjalani kehidupan kami hingga saat ini, kami yakin ya Tuhan, tuntunan dan hikmat dari Tuhan di dalam kami menyelenggarakan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah berbagai situasi dan keadaan bangsa ini. Banyak peristiwa dan pengalaman dalam perjalanan sejarah bangsa ini hingga sampai kepada usia yang ke-76. Kami mengingat perjuangan yang terjadi untuk merebut kemerdekaan. Dan kami percaya bahwa seluruh pahlawan bangsa ini yang sudah berjuang untuk keberadaan kemerdekaan bangsa ini, kami yakin bahwa Tuhanlah yang memakai mereka sebagai pendahulu-pendahulu kami untuk supaya bangsa ini dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Karena itu ya Tuhan, kami pun yang telah menerima kemerdekaan ini dari para pahlawan pendahulu-pendahulu kami juga mengingat akan kehidupan kami untuk mengisi kemerdekaan supaya bangsa ini semakin ada dalam kemajuannya, bangsa yang kuat dan tangguh, bangsa yang mampu untuk terus bersaing dalam berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa-bangsa di bumi ini. Dengan berbagai kebenaran dan keadilan akan terwujud dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan sebagai gereja dan umat-Mu, sebab kami juga ada di dalam seluruh gerak sejarah kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan tetap hadirkan gereja dan umat Tuhan untuk menyatakan panggilan dan pengutusan Tuhan, sehingga dengan demikian
bahwa rahmat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami yang telah ada dalam pembenaran Yesus Kristus, itulah yang kami kerjakan, yang kami terus tata dan kami perjuangkan supaya semakin banyak hal-hal yang baik dan benar terjadi atas bangsa ini. Kami selalu ada dalam persekutuan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang terus dapat menolong orang lain, memperhatikan orang lain, membangun kebersamaan, supaya dengan demikian bahwa gereja bukanlah terpisah dari kehidupan masyarakat, tetapi gereja ada, gereja hadir untuk menyatakan berbagai pembenaran Allah lewat setiap tutur kata dan perbuatan kami. Sehingga dengan demikian, siapapun yang ada di sekitar kami juga mengenal akan Tuhan yang kami imani, Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami sebagai umat-Mu dengan setiap peran-peran kami di tengah-tengah masyarakat, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga mau terus hadir dalam perjumpaan dengan sesama kami. Di dalam berbagai situasi dan kondisi kami dapat bersama-sama untuk mendatangkan sukacita, mendatangkan ketenangan dan ketentraman, ketertiban dan disiplin dalam kehidupan bersama, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Mampukan setiap umat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, supaya dengan demikian bahwa kami pun akan melenyapkan segala sesuatu yang berwujud pada kebencian, keputusasaan, ketidaknyamanan, dan berbagai pertikaian dan perselisihan. Jadikan kami hidup dalam jalur pembenaran Allah, supaya bukan dosa yang bercokol dalam hati kami dan pikiran kami, tetapi kami senantiasa mewujudkan akan seluruh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi orang lain, bahkan juga bagi alam sekitar kami. Bapa Surgawi, terima kasih kami sebagai bangsa Indonesia 76 tahun Tuhan karuniakan kemerdekaan bagi bangsa ini. Namun kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau memperhatikan kondisi dan situasi bangsa ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus menjaga dan menolong bangsa ini untuk melewati segala sesuatu tantangan, pergumulan, berbagai kondisi saat ini, khususnya pandemi COVID-19 dengan varian-varian Delta. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan melewatkan segala sesuatunya dan tetap memberikan, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bangsa dan negara ini.
Kami berdoa bagi pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran menteri, semua komponen-komponen bangsa yang di dalamnya mereka juga terus berpikir untuk berbagai bentuk dan cara untuk menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, berikan ketambahan kesehatan bagi mereka. Dan segala cara kerja mereka juga tetap dituntun oleh Tuhan, diberikan hikmat kepada Tuhan. Supaya mereka lebih banyak lagi melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Dan mereka dijauhkan dari berbagai pikiran dan perbuatan yang jahat, yang justru dapat menyusahkan dan meruntuhkan kehidupan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kami percaya dalam mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan kuatkan mereka sebagai pemerintah. Apapun yang mereka instruksikan, apapun kebijakan-kebijakan mereka, peraturan-peraturan yang mereka berikan, semuanya juga kami senantiasa melihat bahwa mereka menjadi alat Tuhan bagi keberadaan kami bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kehadiran mereka juga kami percaya Tuhan pakai mereka untuk terus menyatakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami pun akan melakukan berbagai tanggung jawab kami bersama di tengah-tengah membangun kemajuan bangsa ini. Apapun yang kami boleh utarakan dari pikiran dan hati kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, adalah di mana kami terus dapat menyatakan kebaikan-kebaikan bersama. Kami tidak melihat diri kami sendiri. Kami tidak melihat kesusahan kami sendiri. Dan kami tidak melakukan apapun untuk keuntungan diri sendiri. Ataupun juga berbagai kehendak-kehendak sekelompok orang. Namun sungguh-sungguh ya Tuhan, dalam berbagai keberadaan kami melihat kami adalah satu bangsa yang terus akan bergandengan tangan maju, dan kami terus bergerak untuk segala hal demi kehidupan bangsa dan negara ini tetap damai, tetap berkarya dan menghidupkan segala sesuatu bagi kesejahteraan hidup bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan akan keberadaan pemerintahan Kota Balikpapan. Kami juga percaya wali kota dan juga seluruh keberadaan instansi yang di dalamnya mereka terus menjalankan pemerintahan ini, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam setiap apapun ide-ide kerja nyata mereka, semuanya juga sungguh-sungguh mempersatukan keberadaan kami yang ada di Kota Balikpapan ini. Dan bahkan dari Kota Balikpapan ini akan menjadi juga contoh dan teladan bagi seluruh keberadaan bangsa Indonesia ini, baik yang ada di Kalimantan Timur maupun seluruh keberadaan anak bangsa di tengah-tengah rakyat Indonesia ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, syukur kami, juga permohonan kami kepadamu. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri refleksi di dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 345. Gita Bakti 345. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian, dan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.